warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Para hadirin, para bapak-bapak, kecil tidak disebut nama dan pun banyak yang tidak bergelar. Pada hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi tentang hukum adat Negeri Jambi. Adat Jambi itu harus kita ingat dulu, Jambi ini dulu sebuah negara. Mulai dari Melayu purba sampai kepada orang Hitam, lalu dibentuklah hukum adat Jambi pada tahun 1502 Masehi. Nah, di dalam rapat adat dengan memotong kerbau tengah dua di Bukit Sekuntang, dipadukan adat dengan syarat di sana. Nah, itulah yang kita warisi hari ini. Jadi bukan baru dibuat, bukan. Hukum adat itu dimulai menurut adat Lamu Pusako Usang Ali Ado Minta Jadi. Bismillah mulanya kalam Rasulun minallah nama wujud. Bab dari Allah, usul dari Muhammad. Kun payakun samula jadi, ombak pesabung angin babu. Mulya hati lautan paham, lubuk akal kekian jiwa. Duduk tegak dalam adab, gerak gerik dalam sopan, menimbulkan hak, kewajiban dan kewenangan. Setinggi bau betimbun bangkai, sehingga pinggang sekup pinggang telaga darah. Surut pada kebenaran adat bersani syarat basani kitabullah, menuju adil makmur, hidup jaya mati sempurna. Mulai dari ombak dan basabuk, angin dan bapu, usul asal pangkal kato, penuh ibarat dan kiasan. Perahu panjang 9, sahat luan sesak kemudi, bukan saat rumpung dengan rempan, cekak dengan balah, silang dengan seketo, tapi saat adat dengan pusako, sesak diundang dengan teliti, pegang dengan pemakai. Mulai bertingkat naik, meninggalkan rueh dengan buku. Manusia bertingkat turun, meninggalkan waris dengan pusako. Waris dijawab dari nangku, khalifah dijunjung dari Nabi. Patah li baganti li, lapuk buah jelipuk tubuh. Hidup gedang silih baganti, mati silih batumbah. Bak napuh di ujung tanjung, hilang siku baganti siku. Menjago pucuk undang nan linu, ditentreh tanggo batu. Cermin gedang nan tak kabur, lantak dalam nan tak goyah. Kapi nak tersu, kato mepakat, tak lapuk di hujan, tak lekang di paning. Sudah terpaik dalam di adat yang 4. Adat yang sebenar adat yang teradat, adat yang diadatkan, dan adat istiadat. Menjadi pegang pakai hukum adat 69 pucuk. Hukum perorangan, hukum peikatan, hukum pewarisan, hukum perkawinan, hukum pewarisan, hukum tanah, rimbo dan lain. Undang rajo, undang kampung, undang lari jaju, dan undang 20. Pucuknya memuncak kamun padu, oreknya menunggang ke kesini. Itulah adat pesan syarat pesan kitabullah. Dari nenek turun ke bapak, dari bapak turun ke aku, dari aku turun ke anak, dari anak turun ke cucu. Cencang pelupuh kulit baru, ramu-ramu di rumah
Usang lusuh lapuk di baru, adat dan namo jangan ditinggal. Orang Jambi bukan kayo karena emas, bukan kenyang karena makan, bukan tampan karena rupo, bukan kuat karena suku, bukan kebatuah karena bakso, bukan bangga karena pandai. Tapi kayo diadat dengan pusako, kenyang diundang dengan teliti, batuah karena sekato, kuat karena bersatu, bangga karena pegang pakai. Itu adatnya. Para hadirin, bapak-bapak yang saya hormati, kalau kita beradat harus dimulai dari diri kita sendiri. Jangan harap orang lain mau beradat kalau kita sendiri tidak beradat. Kecik benamu gedang bergelar. Bapak sudah gedang. Berapa umur? 51. Sudah ada gelar. Menurut ilmu hukum masih kecil, tidak boleh menjadi hakim adat. Walaupun gelarnya doktor, walaupun profesor, tokoh adat berbeda dengan tokoh masyarakat. Tokoh adat kecil banam gedang bagelang. Itu bukan seroko adat. Bapak harus bedakan yang mana yang namanya seroko adat, yang namanya jangko adat. Kalau seluku berarti seloka, pepatah peniti. Sebuah kalimat yang bisa dibawa ke kasus ini, bisa dibawa ke kasus ini, bisa ditarik. Kilat cermin sudah ke muka, kilat beliung sudah ke kaki. Itu seloka. Pada orang jual beli bisa dibawa. Berapa harga nih Pak? 20.000. Bisa kurang Pak? Dulu yang saya pikir, itu kilat cermin sudah ke muka namanya. Kalau ditanya anak kamu mau tidak dengan si Ahmad itu? Kerjanya pegawai negeri itu PNS. Entahlah terserah bapak, karena dia memang kilat cermin sudah kemuku. Kan? Nah itu seloko. Kalau jangko tidak, jangko ada. Kecil badan gedang gelas itu jangko ada. Tidak treh tabu batu, jangko ada. Cermin gedang tak kabur, jangko ada. Ayam betino benci kesangka, boyo telunyu, jangko ada. Tidak bisa kita bawa ke tempat lain, khusus kepada kasus yang kita hadapi. Itu namanya jangko adat. Ini yang tidak diketahui oleh masyarakat adat Jambi ini. Bingung saya. 15 tahun saya duduk di dalam, tidak ada gunanya ilmu saya. Jujur saja. Gelar adat seluruh Indonesia, 19 wilayah hukum adat yang ditetapkan oleh Profesor Dr. Snokfor Groni pada saat penjajah Belanda dulu. 19. Di 19 itu termasuk Jambi, gelar adat itu 5. Ada gelar keturunan. Kenapa Bapak Aprizal itu begitu lahir belum tahu apa ngomong dia belum kemas. Pak Suhaimi begitu lahir belum tahu apa, belum pakai baju Raden. Dia gelar keturunan. Banyak di Jambi juga ada adipati, ada kerio, ada, tapi orang adat tidak tahu. Jadi ada gelar keturunan. Udah ya? Yang kedua, gelar tanda gedang. Orang kalau gedang harus dikasih gelar. Ketika kecil namung. Ahmad kalau dia jantan, Fatimah kalau betina. Lah gedang udah kawin, jangan dipanggil Ahmad lagi. Gelarnya dipanggil. Makanya Bapak Camat itu sudah kita beri gelar. Bagi bapak-bapak di tengah masyarakat, panggillah gelar ini. Ya, jangan orang yang sudah bergelar tidak ada gunung gelar. Tidak boleh. Pak Camat jangan bergelar, tidak boleh. Tidak perlu. Langsung saja namanya di belakang. Itu kelemahan. Yang ketiga, gelar jabatan. Depati. Jadi gelar jabatan ini gelar pemangku adat. Tingkat kampung mungkin Rio, tingkat desa mungkin Depati. Itu gelar jabatan. Ada yang mangku, ada yang pengulu, ada yang batin, macam-macam. Di Jambi ini sesuai dengan asal usul negeri tersebut. Yang keempat, gelar jabatan, gelar rajul.
Orang kaya hitam itu rajo, bukan namanya. Ada yang tahu nama orang kaya hitam? Itu gelarnya orang kaya hitam. Orang kaya hitam, Raja Melayu, Kerajaan Islam Jambi. Itu gelar. Ada yang tahu namanya? Ada? Nama orang kaya hitam itu Said Ahmad Kamil, anak Said Ahmad Salim, ibunya Putih Seraro Bidang Masak, berasal dari Pagaruyo. Bapaknya berasal dari Turki yang mampir ke Barus, sini Pulau Berhalu sampai ke Jambi, Tanah Pilih, disebutlah dengan Datuk Paduka Berhalu. Gelarnya apa? Orang kaya hitam. Siapa yang memberi gelar? Yang memberi gelar adalah para raden, para kemas di kerajaan Jambi ketika itu. Kalau di Jawa, Majapahit, yang memberi gelar itu namanya Sabta Prabu. Gitu ya? Itu gelar aja. Gelar yang kelima adalah gelar kehormatan atau gelar kebesaran adat Melayu Jambi. Itu yang kelima. Tapi 3,5 juta penduduk Jambi yang bergelar tidak sampai 1%. Coba, siapa yang salah? Bapak yang tidak bergelar? Tidak, orang adat. Orang adat tidak mengerti bahwa gelar adat sekian macam. Nah, kan marah orang dengan saya tuh kalau saya ngomong kan. Jadi wajar-wajar saja lah saya menarik diri dari lama. Ya, saya mundur saja dengan hormat, Pak Dia, saya mundur sebelah. Gitu. Karena orang seperti saya ini tidak cocok. Jadi pemimpin masyarakat tidak cocok. Saya ini mantan hakim, mantan ketua pengadilan negeri. Dulu bupati, kapolres, kejaksaan, kejari itu hormat dengan saya. Siapa ketua? Siapa ketua? Gitu aja deh. Ya dulu kan Puyo Gading, sekarang Puyo Saro. Lepas sudah ada bunuh lagi, pesekar tak berbunuh, ya kan? Nah, apa-apa. Mari saya mulai. Hukum adat Jambi itu begini Bapak. Kita sebut dengan 5 ganjil 4 genap 9 sempurna. Ini kalau Bapak tanya, gimana apa artinya ini? Ini tangga keledai. Untuk mudah mengingatnya itu tangga keledai. Misalnya MPR RI, padahal Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bapak mau ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal susahnya. Jadi mana ke DPR Pak? Nah, selesai usahakan. Itu namanya tangga keledai, singkatan itu namanya tangga keledai penduduk adat Jambi. Supaya Bapak ada ilmu dikit, paham ya? Nah, ada orang Jambi yang paham itu tangga keledai itu. Tangga keledai itu kesingkatan untuk mudah mengingat sesuatu, disingkat. Saya Mokhtar Agus Sholib SH, Mokhtar Agus Sholib nama saya. Lalu saya menulis buku MAC. Anak saya tahu, oh ini Bapak. Nah, itu. Jadi tangga keledai namanya untuk mengingat sesuatu dalam kerja. 5 ganjil 4 genap 9 sempurna. Hukum adat Jambi itu Pak seperti di negara Republik ini. Negara Indonesia ini di atasnya Pancasila, sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Di bawah Pancasila ada Undang-Undang Dasar 45. Semua hukum masuk di situ. Bersumber dari sana. Kemudian dari Undang-Undang 45 dijabarkanlah kepada Undang Perkawinan, tentang KUHP, tentang pertambangan, tentang kependudukan dan sebagainya. Begitu juga negara Melayu. Yang paling atas namanya Pucuk Undang. Yang paling pucuk. Pucuk Undang itu sumber dari segala sumber hukum adat di Jambi. Inilah yang disebut dengan titian. Yang pertama, titian Tereh Tanewat. Titian Tereh ini ayat Allah. Ayat Allah ada 2. Pertama, ayat Allah yang ada dalam kitab suci Al-Quran, kita sebut dengan wahyu. Yang kedua, ayat Allah yang ada di alam semesta, kita sebut dengan hukum alam. Kenapa api panas, kenapa es dingin, kenapa ada hujan, kenapa ada banjir, kenapa gempa bumi, kenapa ada penyakit. Kan tidak bisa manusia berbuat.
Kenapa kita hidup? Kenapa kita mati? Itu dalam adat Jambi disebut dengan tangguh batu. Ayat Allah yang ada dalam Al-Quran, segala perintah yang ada dalam Al-Quran itu disebut dengan titian trek, bukan titian teras. Kan teras kan depan, trek itu kayu depan keren. Bulian yang jadi fosil, kira-kira itu kayu bulian fosilnya lagi. Nah itulah trek yang tidak bisa kita rubah sampai hari ini. Ini tidak trek tangguh batu. Itulah sumber hukum adat. Segala perintah dan larangan yang ada di sana tidak bisa kita rubah lagi hari ini. Babi haram. Lalu tadinya pembarat mengadakan musyawarah adat, musyawarah agama. Mulai besok babi halal. Nah, bertentangan dengan ayat Allah yang ada dalam Quran mengatakan. Apa ya? Kemudian cermin gedang mentak kabur. Cermin gedang mentak kabur ini kitab suci Al-Quran. Kenapa dikatakan cermin? Karena Al-Quran itu sudah 1500 tahun sampai hari ini tidak berubah. Coba saya tanya Bapak, di zaman Nabi Muhammad berapa titik nun? Huruf nun berapa titik? 1. Hari ini 1 juga. Titik nun kan? Tidak berubah, ya kan? Nah dari dulu ke darah tidak dirubah-rubah. Ba titik 1 di bawah, nun titik 1 di atas. Kenapa tidak dia digeser ke atas seperti saja? Kan kita yang nulis kok. Tidak bisa. Inilah cermin gedang mentakar. Apa maknanya di sini? Inilah adalah lambang hukum yang pasti. Bukan kepastian hukum Bapak. Saya ini mantan hakim. Ada orang mencuri ayam waktu saya tugas di Aceh. Betul kamu mencuri ayam? Ya. Ada kamu 3 bulan ya? 3 bulan. Ada besok lagi datang mencuri ayam. Kamu mencuri ayam. Coba kamu 2 bulan aja. 2 bulan. Aku tunjukkan betul aja. Kamu mencuri ayam yo. Apa kali mencuri ayam? Masih juga Pak. Kamu 7 tahun aja, 7 bulan aja. Jadi hukum itu bagaimana maunya hakim. Itu namanya kepastian hukum. Karena kepastian hukum itu setiap perbuatan dihukum berapa hukumnya terserah hakim. Oh saya pernah jadi pelaksananya kok. Ada orang membunuh orang sehukum 6 tahun. Ada orang yang membunuh orang sehukum 15 tahun. Ada orang yang membunuh orang saja hukuman mati. Hukum adat tidak boleh begitu. Hukumnya pasti. 2 orang yang mencuri sama-sama pergi curi kerbau. 1 dihukum 1 tahun, yang 1 lagi tetap juga 1 tahun. Itu kalau hukum adat, tidak boleh. Nah, ini hukum yang pasti namanya, bukan kepastian hukum. Negara kita sekarang mengandung kepastian hukum. Lalu saya katakan, hukum negara Republik ini melanggar pasal 27 Undang-Undang Dasar 45. Karena di sana dikatakan persamaan hak di muka hukum. Orang yang sama-sama mencuri, sama-sama merampok, sama-sama dapat uang bagiannya sama, yang 1 dihukum 1 tahun, yang 1 dihukum 3 bulan. Nah, ini kepastian hukum. Tidak boleh. Kalau kita mau menurut hukum adat, ini cermin gedang. Kemudian lantak dalam lantak goyah. Lantak dalam lantak goyah ini Bapak, itu hadis Nabi. Hadis Nabi itu yang diucapkan Nabi, yang dibuat Nabi, yang diakui Nabi. Jadi takrirnya dia berbuat atau dia mengatakan atau ada orang lain mengatakan. Misalnya Bilal pernah melaksanakan sholat sunat wudu. Kami wudu, sholat sunat dia sudah itu. Nabi tidak pernah kerjakan itu. Ketika ditanyakan orang, apa amal kebenaran? Apa kok tidak ada Nabi mengajarkan. Tapi Nabi tidak melarang. Ini namanya takrir hadis. Hadis yang bersifat takrir, hadis yang diucapkan, hadis yang diperbuat. Nabi melakukan begitu. Nah, jadi inilah yang disebut lantak dalam, lantak goyah, kaping tak tergensu. Ini lantak.
Kalau kita menambahkan kerbau, ini langkah. Cekakkan kuku di atas, sekuat-kuat, agar tidak pecah ini, lalu dikasih ampalan. Itu yang nama kapi nama. Jadi kalau melorot ini cara langkah. Nah ini hadis Nabi. Kemudian kato mufakat. Kato mufakat bukan kato seiyo bapak. Kato mufakat itu kato seorang dibulatkan, kato bersama dimufakat, mencari kato sebuah, dikaji kehidupan, dibaca kesedihan, mencari kato seiyo, pipih tidak bersudut, boleh dilayangkan, bulat tidak bersalib, boleh digulingkan. Bulat air di pemulut berkata di mufakat. Jadi di mufakat itu, oh ini keputusan kita ya, yo sudah. Artinya setiap persoalan yang sudah kita kaji, lalu diambil keputusan, itulah disebut dengan kata mufakat. Paham ya? Kemudian tidak lapuk di hujan, tidak lekang. Ini kalimat sumpah bapak. Nenek moyang kita dulu bersumpah untuk melaksanakan yang 4 ini. Harus hidup, harus kita pakai terus. Itu sumpah. Kalau tidak dipakai, ini dia, dimakan besok kau. Sebab nenek moyang kita mengatakan sebatang kayu umurnya berapa puluh tahun pun, berapa ratus tahun pun, dia tidak akan pernah lapuk kalau dia patah, maka bagian yang tidak hidup lapuklah dia. Itu maka disebutlah dalam adat, jalan pasar karena ditempuh, adat baru sebab dipakai terus. Paham ya? Nah ini dia yang 5. Nah inilah, dari sinilah orang mengeluarkan hukum itu pak. Kepada jadi sumbernya mengalir dari sini, hulunya, nah kira-kira begitu. Kemudian adat yang 4. Adat yang 4 di penggolongan hukum dasar namanya dalam adat. Adat yang sebenar adat. Adat sebenar adat itu sunatullah, sunatul rasul. Ya. Kenapa hidung kita ke bawah anu lubang? Kenapa tidak ke atas? Nah, ini sunatullah. Coba kalau ke atas, bapak ada bisa duduk, masuk air ke dalam, ya kan? Nah, jadi semua yang sudah diatur oleh Allah di muka bumi ini namanya sunatullah. Yang hukum itu dari sini ya. Kemudian adat yang teradat. Nah, ingat bapak, adat yang teradat ini sunatullah juga, tetapi pada sifat. Kalau yang ini tadi ada sunat secara umum menyeluruh. Kenapa benda jatuh ke bawah, kenapa hanyut ke hilir, kenapa api panas, kenapa dingin, sunatullah. Ditakdirkan begitu. Nah, itu sunatullahnya. Tapi ada yang teradat kepada sifatnya. Sifat api yang panas itu sudah teradat semua api panas. Mau api yang dari listrik, mau api yang digosok-gosok dari kayu, disek-gesek dari batu, atau besi yang diaduk dengan anu itu, apa nama itu? Ada besi diaduk orang dengan batu kan, tetap panas. Dari sifatnya. Di dalam pergaulan kita sehari-hari ada contohnya bapak. Contohnya jual beli. Sudah teradat seorang pembeli membayar harga barang yang dijual, walaupun tidak ada hukum. Teradat si penjual menyerahkan barang yang dijual, walaupun hukum tidak ada. Itu berlaku orang umum begitu bapak. Sudah teradat kita punya anak perempuan, kalau dia sudah nikah, dia akan mengikuti kehendak suaminya. Sudah tidak bisa kita baca. Itulah diambil dari sini, teradat. Ya, jadi pada sifatnya. Kemudian adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan itu kita yang membuatnya. Misalnya di kecamatan apa namanya sini ini? Batang Asam ya.
Nah, petang asam, Bapak Camat kumpulkan semua orang, semua ke Pak Kades segala macam, tokoh-tokoh adat, lalu buat satu hukum. Ini bulan puasa mau datang, kata Pak Camat. Barang siapa diketemukan tidak puasa di siang hari tanpa halangan, kita hukum dengan beras 20 kantang, kambing 1 ekor. Mufakat tidak? Mufakat. Ini lalu dibuatkan, ditetapkan adat itu. Besok ketemu orang yang melanggar dihukum. Nah, ini namanya adat yang diadatkan. Jadi kita yang membuat, bukan datang dari Rasulullah, bukan datang dari yang teradab, bukan datang dari adat yang sebenarnya. Paham ya? Nah, kemudian yang keempat, adat istiadat. Adat istiadat ini budaya. Budaya itu berasal dari kata budi dan daya. Budi itu hati dan pikiran, daya kekuatan. Nah, sehingga timbullah di dalam masyarakat disebut dengan budaya. Kenapa ini kopiah runcing ke depan? Ya orang Jambi runcing ke depan, runcing ke belakang. Ini budaya. Katanya karena perahu nenek moyang orang Jambi dulu adalah kapal layar, maka kapal layar itu dijadikan mahkota lambang kopiah yang runcing ke depan, runcing ke belakang. Itu Bapak. Kenapa Bapak ada yang baju biru, ada yang baju hitam, ada yang baju merah? Kenapa? Budaya. Ya kan? Nah, jadi budaya itu semua di Jambi ini berbeda-beda. Ya. Nah, ini semua hukum di muka bumi ini masuk dalam yang 4 ini, atau terambil dari yang 4 ini. Jadi hukum adat Jambi diambil dari, muncul dari Undangan 5, kemudian Undangan 4. Dari sinilah yang mengalir, sehingga dibuatlah ada perorangan. Nah, pokok perorangan ini Bapak mengatur tentang hak dan kewajiban orang. Hak, ini kata undang-undang perorangan. Hak setiap orang telah ada sejak dikandung itu, selama kepentingannya menghendaki. Bila ia mati ketika lahir, ia dianggap tidak pernah ada. Ini di sini, di mana bumi dipijak sekurang lebih sini. Dari sini diatur mengenai memanggil orang tua, memanggil kata mendaki, kata menurun dari sini. Dalam buku perorangan tentang hak dan kewajiban orang di sini. Kemudian hukum paikatan, perjanjian. Ada berjual beli ngadu, ada beli tunai. Kalau tidak mau bayar bagaimana? Kalau mau bayar bagaimana? Ini sini diatur. Kemudian hukum perkawinan. Nah, ini luas. Nah, di perjanjian ini ya perlu dikembangkan orang ya hukum perkawinan. Bagaimana ulur antar, bagaimana melamar, bagaimana itu aja. Yang lain tidak. Nah, ini diatur.